ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis di mana kita bakal ngomongin pengalaman mistis dari para narasumber dan menguliknya lebih dalam. Bersama saya Revita Andriani. Dan saya Nugi Satrianto. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau akan bercerita tentang pengalaman mistis dari kecil sampai sekarang. Wah, menarik banget ya. Dan di sini sudah ada Mas Alif. Dia adalah mahasiswa Universitas Samikom Purwokerto. Gimana kabarnya? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini lagi sibuk-sibuk apa, Mas, akhir-akhir ini? Ya, lagi sibuk persiapan di pendaftaran formasi STEN sama sibuk skripsian biasa. Oh, semester berarti akhir. udah semester akhir Iya, gitu ya. udah semester Oh, akhir. berarti udah jarang ke kampus ya sekarang? Iya, Ya kan online. Iya, Masih pandemi online juga ya, juga, lagi iya, PPKM. Oke, Betul. oke. Nah, katanya Mas Alif ini punya pengalaman mistis dari kecil. Nah, itu gimana Iya. tuh, Mas? Coba diceritain, mungkin penghuni-penghuni pada kepo ceritanya kayak gimana. Oke, ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Yahya Syafaat, biasa dipanggil Alif. Saya dari mahasiswa Universitas Samikom Purwokerto, jurusan Informatika angkatan 2018. Oke, jadi awalnya ini ceritanya di tahun 2003 kami sekeluarga pindah ke rumah dinas. Setelah kita tinggal di kontrakan, akhirnya dapat rumah dinas dan suruh ditinggali memang di situ. Nah, awalnya di situ kita datang, memang kelihatan ya rumahnya gede dan bekas peninggalan Belanda. Jadi ya dari luar aja udah kelihatan banget angker gitu. Berarti di Jadi- rumah dinas itu dari apa tadi? Pajak ya? Apa gimana? Rumah dinas apa gitu? Ya, rumah dinas pengadilan. Oh, pengadilan. Iya. Berarti daerah mana tuh, Mas, kira-kira? Daerah Banyumas juga, Kecamatan Hmm. Banyumas tepatnya. Nah, itu kenapa tuh di rumah dinas itu ada apa? Atau Mas Alif ngeliat apa gitu di rumah dinas itu? Nah, itu pertama kita datang, pertama pindah memang Hmm. belum ada apa-apa, tapi sudah diwanti-wanti sama tetangga nih. Nanti kalau udah tinggal di sini jangan kaget kalau ada Hmm. apa-apa gitu ya. Dalam tanda kutip, ada ketemu apa atau dengar apa gitu. Ya, kita baru datang kan dengar apa sih, kita juga nggak ada niatan mau apa-apa, kita kan cuma mau tinggal di situ. Mengikuti tugas gitu ya. Iya, ngikuti tugas dari kantor juga, dari Berarti kantor tuh bapak. Mas Alif masih kecil ya? Umur berapa tuh kira-kira? Masih kecil, umur 3 tahun karena 2003 saya lahiran tahun 2000. Mm-mm. 2003 berarti masih 3 tahunan kan berarti. Oh, kan itu udah diwanti-wanti sama tangga. Berarti kan bakalan ada sosok atau makhluk yang bakalan gangguin keluarga Mas Alif. Nah, Iya. kira-kira Surprise. iya, waktu itu Mas Alif ngelihat apa gitu? Nah, Kayak itu yang setelah ngejukin. pindah nggak berapa lama kan Hmm. udah diberesin rumahnya. Kita sudah tinggal beberapa hari, langsung tuh Hmm. istilahnya selamat Sambutan. datang. Oh ya, ya. selamat datang. Ucapan selamat datang oleh penghuni-penghuni. Pada suatu malam itu tetangga ada punya mobil, Oh ya. punya mobil. Terus suatu malam itu dengar riuh itu klakson, Hmm. suara klakson dari mobilnya itu. Itu posisi mobil mati. Posisi mobil mati Hmm. di luar. Terus buat mainan itu, Klakson. Nah, itu berarti makhluk yang gangguin itunya. iya itu Hmm. yang Malam-malam itu malam-malam. Nah itu bunyi klakson kan otomatis kita karena Pada keluar tetanggaan, kan? iya bunyi klakson kenapa? Akhirnya kita sekeluarga keluar lihat dari jendela, loh kok nggak ada apa-apa, cuma bunyi aja itu, din 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 din, din gitu loh. Tapi pas Mas Alif keluar sama sekeluarga itu masih bunyi tetap. Masih bunyi dan nggak ada Oh. apa-apa sama sekali, Tapi nggak ada yang ngeliat sama sekali gitu. nggak ada yang lihat juga. Hmm. Ya udah akhirnya, apa ini ucapan selamat datang ya gitu, bapak sama ibu. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita yang penting nggak ganggu mereka. Kita lanjut aja mengenai kegiatan di rumah sendiri. Berarti didiemin, tadi dia diem sendiri gitu. Iya, waktu itu. diamen, dicuekin, nanti dia juga diam sendiri gitu. Oh, selain itu ada lagi nggak, Mas? Selain itu, ini cerita dari bapak ya, Oh dari iya, bapak. iya, Bapak. Itu pertama di daerah itu langsung kan dapat jadwal ronda tuh. Dapat jadwal ronda, beliau berangkat. Nah itu pas pulang kan sudah mau subuh tuh. Kalau sudah mau subuh kan kita ada ngisi kayak tempat buat wudhu. Nah kan beliau ngangsu dulu tuh
ngasuh pakai apa, zaman dulu kan ada pompa Sumur gede. gitu bukan Iya, sih? pompa Oh, gede itu oh. dari besi. Nah, itu kan harus pompa itu dulu buat ngisi Mm-mm. wudhu. Nah, itu beliau cerita katanya lagi mompa, kupingnya ada yang niup Coel. gitu, Oh, niup. kanan kiri. Ih. Tapi beliau nggak takut sama sekali. Tapi Gitu. berarti dia juga ngeliat pas nengok gitu nggak Nggak ngeliat? ngeliat sama sekali. Hmm. Dikira beliau cuma ya angin biasa, karena saya salut beliau juga pemberani ya orangnya. Jadi ada yang niup, katanya ada yang niup kanan kiri, set set gitu. Ganti-gantian gitu, bukan Ganti-gantian. bareng-bareng gitu. Ganti-gantian. Ya berarti satu orang yang sama kan kalau Iya, ganti-gantian. bisa. Ganti-gantian itu. Mm-mm. Tapi beliau karena pikirannya Positive positif gitu thinking, ya, ya. jadi mungkin angin ya. Mm-mm. Padahal beliau juga tahu kayaknya ini lagi dikerjain gitu. Mm-mm. Nah, itu setelah itu ya udah beliau udah itu aja. Biasa aja gitu, biasa Ya, aja habis itu lanjut biasa sholat. aja, iya lanjut. Terus pas dari situ besoknya kalau misalnya dia ke situ lagi digangguin lagi apa enggak? Enggak, udah enggak. Kayaknya itu masih dalam waktu itu sih, waktu untuk kayak penyambutan gitu, selamat datang di Oh, itu masih rumah. selamat datang Iya, berarti. masih. Wow, selamat datang aja udah digituin loh, Mas. Kayak Selamat ditiup datang. gitu. Nah, kira-kira nih menurut Mas Nugi, kalau misalnya yang tadi niup sama yang di klakson itu sama nggak? Makhluknya tuh sama apa enggak? Makhluknya itu kalau yang posisi di mobil ya klaksonan itu beda dengan yang di arah pompa air itu beda. Tapi dia sama-sama ya, kalau masalah jenis kelamin dia jenis kelaminnya sama. Apa? Perempuan? Dia perempuan. Ya, sama-sama perempuan. Terus badannya kecil apa gimana gitu? Lebih kecil yang di area pompa ketimbang yang di mobil. Terus bener nggak apa kata Mas Alif itu adalah sambutan selamat datang? Apa emang anaknya usil sih itu dia? Gimana ya, kalau dibilang sambutan sih ya mungkin buat keluarganya Mas Alif itu jadi ya mungkin iya ya yang apa diomongin, cuma aslinya dia udah pernah sering di berbagai gitu di area situ. Berarti emang anaknya usil ya? Iya. Nah, itu kan tadi cerita bapak yang di tempat duduk, cerita lain gitu Mas, yang dari bapak gitu nih kayaknya ada nih. Ada, cerita ada lain kan? dari bapak ada. Apa lagi? Setelah kita tinggal di situ berapa lama, kan akhirnya saya sudah kenal dengan tetangga, ada anak-anak tetangga kita juga main bareng gitu kan. Nah, mainnya juga sore-sore tuh, habis asar gitulah. Biasalah anak-anak main kan jam segituan tuh. Nah, setelah kita main, kok ada satu sosok anak yang kita kok nggak pernah lihat, dan terutama saya ya nggak pernah lihat dia, tapi kok dia itu nimbrung gitu ya? ikut di situ, tapi kadang juga cuma ngeliatin. Terus dia itu blasteran gitu, Belanda. Oh, berarti Dia, bule. iya. Karena dulu kecil kan nggak notice kayak gitu ya. Taunya oh ini kayaknya anak baru nih iya, yang mau kayaknya gabung gitu. anak dari sana jauh gitu rumahnya, mungkin ikut ke sini karena sini ramai anak-anak gitu. Nah, setelah itu ada satu cerita di mana waktu itu mau maghrib, santai kala lah ya ibaratnya. Itu bapak lagi ngangsu lagi buat nimba lagi buat di tempat yang sama, di tempat yang sama. Okay. Saya juga lagi main, habis main. Yang lain udah pada pulang, teman-teman udah pada pulang. Nah ya, saya itu katanya lagi di dekat kamar mandi punya tetangga. Sebelahnya itu kan langsung kebun pisang. Oh, nah, kebun di sebelahnya kosong gitu ya. Kosong, di sebelahnya itu kok bapak saya lihat, kok anak itu lagi ngobrol sama siapa, dikiranya. Anak yang dimaksud tuh berarti Mas Alif? Iya, saya. Dikiranya saya lagi ngobrol sama siapa, apa sama anaknya tetangga gitu kan. Barang sudah pompanya sudah selesai, disamperin lah itu, saya tanyain, loh kamu lagi ngapain, udah mau maghrib yuk masuk, bentar lagi ngobrol sama itu. Terus bapak lihat kan dari samping gini, itu siapa gitu. Loh nggak ada siapa-siapa, kamu ngobrol sama siapa? Itu pak, itu masa nggak lihat, bapak nggak lihat ya? Katanya saya gitu, nggak ada siapa-siapa, udah masuk, nggak usah di itu lagi, udah biarin dia suruh pergi.
Berarti Mas Alif lihat, Bapak nggak lihat. Iya, saya kemungkinan lihat dan bapak nggak lihat. Nah, wujudnya gimana tuh Mas? Diceritain dari ujung kepala sampai kaki pas Kalau waktu itu. seingat saya itu, Mm-mm. sepenglihatan saya dulu tuh anaknya perempuan, Mm-mm. seumuran saya. Nah Berarti itu masih kecil ya? masih Mm-mm. kecil, anak Belanda lah, tak keriting-keriting anak Belanda tahu Berarti kan? cantik ya dia. Cantik, dia pakai Gaun baju putih tapi gitu. baju rapi, gaun Mm-mm. kayak gitu, anak-anak ya cantik gitu. Jadinya kita kan pas kecil juga nggak nyangka itu dia nggak kasat mata ya, karena kita Mm-mm. juga ngeliat gitu. Tapi ternyata kok orang lain nggak lihat gitu. Terus pas pamitnya gimana tuh Mas? Kan Mas ditarik sama Bapak. Iya, Nah, dia ditarik. langsung hilang gitu aja. Iya, dia langsung pergi aja gitu. Dia Oh, jalan ke arah kebun. oke. Terus menurut Mas Nugi, Iya. anak kecil yang tadi gangguin Mas Alif itu, dia emang usil sama Mas Alif apa emang udah suka sama Mas Alif? Jadi yang pas ketemu di daerah arah toilet yang ada pisangnya Mm-mm. itu dibilang suka sih nggak suka ya. Pas saat itu dia hanya untuk nyari temen lah, ayo kita main bareng gitu. Oh. Tapi ada waktu pas mungkin Alif udah agak gede dikit lah, mungkin SD, mungkin kelas 4 kelas 5, dia itu udah mulai senang sama Alif karena auranya itu udah enak lah. Oh, ini temennya Nyaman gitu dia. ya. Ketimbang aslinya itu si cewek itu tuh lagi mencari temennya Mas Alif yang dulu sering main bareng. Heeh. Tapi dia kayak menolak, nggak tahu siapa aku Oh. kayak itu, tapi akhirnya ke Mas Alifnya. Jadi sebenarnya inceran pertama tuh bukan Mas Alif. Iya, Terus pas Mas Alif nerima dia jadi nyamannya sama Mas iya. Alif. Di Tapi saat pas itu nyamannya pas SD itu pas udah rada Ya. gede. ya udah agak gede lah, mungkin sekitar kelas 5 kelas 4-an mungkin. Berarti Mas Alif sering dong ngomong sama dia berkelanjutan gitu selain yang itu yang di toilet. Waktu dekat kecil kebun. sering. Pas Hmm. main pun pernah saya ngobrol dan teman bilang, kamu ngobrol sama siapa? Loh ini masa kamu nggak tahu? Mungkin dia ini siapa gitu, tapi dia diam aja gitu. Tapi kamu itu ngobrolnya itu di posisi di daerah rumah gitu, Daerah rumah. di depan halaman. Iya, halaman rumah itu kan Iya. luas, nah itu di situ. Oh. Memang mainnya area situ. Nah itu kira-kira dia emang tinggal di situ apa gimana Mas? Bisa-bisanya sering banget di halaman rumahnya Mas Alif itu. Dia itu ada di belakang rumahnya. Rumahnya Mas Alif. Alif persis. Iya, jadi gimana sih ya gambarannya, jadi itu rumah Mm. di sebelah kanannya agak ke belakang dikit, nah dia di situ. Iya. Nah benar. itu ada apa tuh Mas di Nah, belakang iya, itu? itu benar banget. Jadi di situ setelah kita keluarga kan nggak tahu tuh. Mm. Nah, kita yang kecil main kan, main di daerah itu, pokoknya kita kan kalau kecil eksplor gitu ya. Kayak bolang Iya. gitu ya. Ya, bolang daerah itu. Nah, itu sempat nemui ada kuburan kecil Oh. kembar gitu. Kan kau tahu itu kotakan gitu kan, tahu itu kuburan kan, anak kecil juga Batu-batu tahu. gitu kan? Iya. Oh iya. Jadi udah dicor gitulah, dicor terus tapi ini dua gabung terus ada tengahnya ada Sekat pembatasnya. gitu. Iya. Jadi kan ini dua gitu. Nah, menurut yang tinggal di situ, tetangga yang tinggal di situ udah lama, itu katanya kuburan anak kembar, tapi nggak tahu kuburannya siapa gitu. Nggak ada namanya gitu Mas? Nggak ada namanya juga, nggak ada nisannya juga nggak ada. Jadi cuma kotakan aja kayak gitu, tapi sering ada yang naruh kembang gitu. Itu Mungkin. memang di belakang rumah belakang. Memang itu. belakang rumah, Persis. terus mojok sana, persis. Berarti itu udah Benar. ke toiletnya Mas Alif? Iya, jadi itu di sana, ini toiletnya udah di sini. Iya. Berarti ini rumah, habis itu kuburan, habis itu baru belakang kebun tuh Iya, langsung. langsung kebun. Kebun pisangnya Pisang. tadi. Jadi apa Mas? Kenapa loh? Kenapa kok dia bisa gangguin? Apakah kuburan itu punyanya yang tadi anak kecil yang sering main sama Mas Alif? kalau masalah kuburan itu aslinya itu yang di mobil. Oh yang Lakson. Iya, yang di mobil. Kalau yang pas itu ngomong sama Mas Alifnya itu kayaknya beda apa ya? Apa? Beda. Oh, satu
satu tempat itu mungkin ya kuburan apa ya? Iya, satu kotak gitu. Iya, itu Ada 2 jadi orang gitu. 2 orang itu cuma gimana sih ya, jadi susah jadi Ditumpuk. ngomong. Iya, jadi mungkin ditumpuk mungkin ya, jadi Iya, kelihatannya ngerti. tuh yang orang-orang tahu hanya satu gitu. Padahal di dalam kuburan itu ada 2 orang. Iya, kemungkinan Ya, kayak gitu. kemungkinan juga Oh. nggak tahu asal usulnya. Tapi emang kelihatan banget apa Mas? Kan biasanya Kelihatan. kalau kebun dia ada rumput ilalang gitu-gitu nggak ada. Nggak ada, itu kan Nggak ada. bersih setiap hari dibersihin kan, jadi kelihatan memang terawat juga ya. Susah. Kalau sekarang nggak tahu karena udah nggak dipakai rumahnya, ya pastinya udah ketutupan rumput apa. Oh berarti segala sekarang macam. itu kosong rumahnya. Sekarang udah kosong, mangkrak, udah nggak ada yang isi lagi. Terus pas rumahnya kosong nih, Mas Alif pernah nggak sih nanya ke tetangga kayak ngelihat orang-orang kayak gitu lagi, yang makhluk-makhluk gitu lagi? Iya, masih. Ada? Jadi Heeh. tetangga itu sebelah, beda komplek itu ya istilahnya. Jadi pernah satu malam dia duduk di teras katanya. Nah itu dari arah rumah itu Rumahnya kan, Mas Alif nih. ini rumahnya sebelah sana. Hmm. Nah ini ada tembok pembatas. Hmm. Katanya ada cewek nembus itu Oh, astaga. dan lewat di teras rumah seberangnya. Yang tetangganya itu Mas Alif Iya. lagi duduk di teras. Wow. Jadi nembus. beliau bilangnya, oh mungkin penunggunya situ. Jadi orang-orang situ juga mungkin sudah Udah paham tahu, juga gitu, heeh. sudah paham, dan kalau ada kayak gitu ya sudah nggak takut gitu. Nah terus masalah waktunya itu kapan tuh Mas? Sore, siang, atau sendekala? Pas Udah malam ngeliat- itu, Oh, malam, malam. udah malam. Hmm. Nah itu pas dilihat itu dia masih kayak kecilang dulu apa udah? Enggak, dia udah gede. Nah masalah udah gede itu sebenarnya aku kepo sih kayak emang benar kalau makhluk kayak gitu tuh bisa berkembang biak? Iya nggak Mas? Nah itu. Mas Alif juga kepo kan Ah. pasti? Kok bisa loh dari Kalau kecil dengar-dengar jadi katanya gede? ada, memang Oh. ada yang bisa kayak gitu, tapi ada juga yang nggak bisa mungkin. Yang Hmm. berkembang biak. Jadi ya dibilang berkembang biak itu enggak semuanya sih ya. Mm-mm. Cuma Semuanya. yang tak lihat itu, yang di posisi itu tuh emang si cewek yang pas itu awalnya ngobrol itu, Yang di toilet itu? iya, Heeh. itu yang Yang jadi berkembang, gede. iya. Tapi dia- kalau yang di klakson enggak. enggak, itu masih dia ibaratkan gen lah, ibaratkan ya, kalau Oh. dimanifestasikan gen, tapi Mm-mm. nggak tahu sana itu masih tetap kecil dia. Dia Hmm. masih Nah terus pas udah gede, mesti Mas Alif pernah dong ngelewatin jalanan itu lagi. Nah itu ngeliat lagi nggak Mas? Oh pernah. Waktu itu kayaknya belum lama ini, masih tahun 2021, antara bulan awal-awal bulan itulah. Mm-mm. Saya jadi dari rumah memang disuruh orang tua untuk beli makanan langganan di jalan situ memang. Oh iya, Dia enak soalnya ya. jualannya ya, karena udah langganan sih dari Mm-mm. lama. Akhirnya memang disuruh beli. Itu memang udah malam, saya berangkatnya udah Hmm. sekitar jam tengah 9 atau masih jam 8-an gitu. Hmm. Tapi daerah itu kalau udah habis isya memang udah Sepi. nggak ada orang lewat, udah sepi. Hmm. Emang nggak ada lampu yang dari jalanan gitu Mas? Nggak ada, karena di jalanan itu semuanya rimbun sama pohon Pohon-pohon. asem gede-gede banget. Oh iya iya. Tapi Nah, emang jadi- pohon asem serem sih. Iya, Heeh. itu pohon asem gede-gede udah rimbun lagi. Nah kan, jadi ada lampunya pun masih ketutupan gitu, masih ketutupan sama pohon asem gitu. Hmm. Nah lewat pas berangkat belum tuh, karena saya nggak lihat ke arah rumah itu. Rumah yang dulu. Iya, karena cuma buru-buru pengen itu sih, takut kemalaman gitu kan. Nah saat sudah selesai, sudah pulang, saya iseng nih, Hmm. pengen cobalah lihat ke rumah, Iya. nostalgia gitu. Sekarang udah nggak ada yang ngisi, udah mangkrak kan, menyedihkan gitulah ya Berarti lihatnya. rumahnya Mas Alif bener-bener kayak nggak ada yang ngurusin gitu sama Nggak ada yang sekali. ngurusin sama Udah sekali. berkarat gitu-gitu, udah Iya, rimbun udah juga pohon. rimbun juga. Terus Oh. tumbuhan rumput-rumput juga udah tinggi-tinggi gitu. itu emang sengaja apa gimana itu? Iya. Kan Sengaja memang sengaja lihat gitu, udah Hmm. selesai lewat situ lagi, pas udah di depan rumah memang sengaja aku pelanin tuh, pengen lihat. Oh. Udah mangkrak kayak gini, nggak ada yang nempatin gitu. Nah pas lihat itu tiba-tiba jadi rumah itu ada rumah utama sama ada rumah sisaan gitu. Heeh. Nah di antara itu ada lorong penghubungnya, terus ada gerbangnya lagi buat masuk ke dalam sana. Nah di tengah-tengah itu, Di tengah-tengah yang lorong berarti. di tengah-tengah lorong Hmm. itu, karena nggak ada yang nempatin kan, udah gelap ya, Hmm. cuma ada lampu satu juga di depan.
Itu samar-samar jadinya lihat ke sana. Pas sudah nengok ini lihatnya dari ujung ke ujung kan, otomatis itu. Pas lihat di lorong kok kayak ada orang berdiri, tapi siapa gitu, pakai gaun putih, dia kayak pakai gaun putih tapi gaun yang enggak kayak waktu dulu. dia Berarti itu ini orang yang sama. lebih bagus lagi ya, lebih bagus. Jadi sininya ada bagian tangan ada kerutannya apa ya? Kerutan terus balon gitu yang ya. noni Belanda itu loh. Oh iya kayak gitu, paham. baju-baju kayak gitu. Tapi siapa malam-malam di sana gitu. Aku liatin. Aduh, nggak nampak. Astagfirullah, langsung tegas itu. Oh berarti pertama pelan terus pas lihat nggak nampak langsung. Iya, langsung dari atas sampai bawah. Kirain siapa gitu. Biasanya kan malam-malam ada orang mungkin nyari burung atau apa gitu kan ke sana mungkin, atau ada orang yang mau lihat-lihat gitu kan ada, atau orang gila atau kan biasanya juga ada gitu. Pas lihat dari atas ke bawah, kok bawahnya ngambang gitu kan. Ini juga tinggi roknya, antara tanah sama roknya kan tinggi gitu. Apalagi nggak mungkin kakinya tinggi kan itu. Astagfirullah, langsung tancap gas itu sampai selesai jalan itu ada jenggolan gitu. Tabrakin aja, saking takutnya sampai rumah gitu, cerita sama orang. Aku lihat di rumah dinas, aku lihat gitu. Nih berarti pas di rumah dinas itu dia bener-bener diem aja gitu kayak. Diem aja gitu. Tapi kayak matanya ngeliatin Mas Alif apa Mas Alif? Iya, dia arah ke jalan. Kayaknya dia tahu saya lewat, terus dia memang mantau di situ, mau lihat saya lagi karena mungkin gimana sih ya rasanya. Saya pengen banget lihat rumah itu gitu. Mungkin dari dia juga kepengin, ayo lihat ke sini, lihat ada saya gitu. Nah itu pas itu ya itu, wah langsung takut banget kan, karena udah lama nggak lihat. Nah ini kok ada sosok itu gitu. Nah terus saya ceritakan sama bapak, saya lihat baik ciri-cirinya sama yang dulu kecil. Loh, beneran? Jangan-jangan itu teman kamu yang dulu kecil dan sekarang dia udah seumuran kamu gitu. Kan saya tambah takut lagi. Aduh, jangan-jangan apa dia mau ngikut saya ya Pak gitu. Saya tanya bapak. Enggak, yang penting kamu berdoa aja ya, dia di sana aja udah gitu. Saking takutnya kan sampai bapak juga nguatin kayak gitu kan. Karena beliau juga mungkin sedikit tahu tapi nggak pernah mau cerita gitu sama saya gitu. Mungkin beliau juga pernah ngelihat kayaknya ya. Tapi didiemin aja gitu. Tapi diam, nggak pernah cerita sama saya supaya saya nggak takut gitu kan. Jadi setelah itu cerita ya udah, malamnya saya udah nggak bisa tidur juga. Loh gimana habis ngeliat kayak gitu kan, mesti kepikiran ya. Juga ya kayak gitu. Nah menurut Mas Nugi, yang tadi tuh yang cewek yang dimaksud Mas Alif itu dia emang pengen nampakin diri biar lihat Mas Alif benar tadi kata Mas Alif, atau emang kayak ya emang penghuni di situ gitu? Jadi itu emang penghuni di situ. Penghuni asli penghuni asli situ, yang perempuan itu pakai gaun. Dia emang sering menampakkan diri di situ di saat jalanan itu udah sepi. Oh jadi bukan Mas Alif doang ternyata. Iya, udah tapi banyak. Kebetulan banget Mas Alif tuh yang lihat, jadi dia itu. Jadi gimana sih ya, sosok perempuan itu emang pertama tuh kalau misalnya ada yang lewat situ terus tiba-tiba nengok ke situ, itu emang mungkin gimana ya, dia mengeluarkan energinya dia untuk ini rumahnya lo bagus loh. Di pandangan orang-orang gitu. Di pandangan orang-orang baper mungkin. Kalau orang yang belum tahu, rumahnya bagus tapi aslinya enggak. Terus tiba-tiba dia mau nampakkan wujudnya, oh ini aku tes, dia muncul tes. Hitungan berapa menit, paling 1 menit lah mungkin. Iya. Bisa sampai 1 menit. Bisa. Lama loh 1 menit masuknya kalau ngeliat gituan makan. Lama. Bisa itu. Tapi aku ada pertanyaan juga nih. Nah, itu kan tadi cewek cantik. Apakah emang dia asalnya paling pertama kali itu emang dudukin rumahnya Mas Alif kayak penghuni aslinya loh, penghuni pertama gitu loh? Dia sih nggak dudukin, enggak. Dia cuma kayak berkeliaran doang. Iya, dia tuh kayak jalan-jalan. Memang kayak areanya di situ aja itu. Bukan kayak nepatin rumahnya Mas Alif gitu dulu banget loh, kayak pertama misalnya ada rumah nih dibangun. Nah dia pernah tinggal di situ. Oh gitu. Kalau tinggal di situ ya
Dia tinggal di situ. Rumahnya Mas Alif persis apa tetangga? Di rumahnya persis. Mas Alif. Ya, rumahnya persis. Ya mungkin dia emang mau ngejagain kali biar rumahnya dia yang pertama itu nggak kenapa-napa. Iya. Ngejagain, Makanya tapi aku mau tanya, pernah nggak sih? Ya, coba ya, maksudnya kalau masih ingat ya Mas. Iya. Eh, pernah di kayak mungkin ruang tamu apa ya? Mm-mm. Nggak tahu sore apa-apa. Pas pulang ke rumah kamu kayak merasakan, ada yang duduk di situ enggak? Iya, Pernah kan? Pernah Pernah. Itu duduk, gimana? pernah juga disapa sore-sore. Hah? Disapa suara Berarti apa? ada suaranya. Enggak, dia namakin tapi di Di luar rumah. Jadi setelah saya pulang main, jadi kan udah mau maghrib tuh, Iya. saya masuk rumah. Ini tangan udah mau nutup pintu nih, Iya. udah mau nutup pintu kan, matanya ke pintu nih. Mm-mm. Tapi ujung mata lihat dari Masih. arah luar itu ada dia lagi gini. Yang cewek yang tadi itu Iya. kayak gini. Iya. Terus kayaknya pindah ke dalam. Pindah dalam. Setelah tertutup, Iya. saya balik, Nah. dia ada di kursi. Oh. Kamu maksudnya kamu lihat gitu? Iya, Ada gitu. ngeliat. Loh. Kan langsung, aduh, jebret langsung masuk aja gitu. Mm-mm. Karena udah maghrib. Kalau kata aku itu ya tadi sih yang pertama gara-gara udah nyaman sama Mas Alif, jadi dia mainnya sama Mas Alif. Itu kata aku, nggak tahu kata Mas Tegi. Gimana ulangi? Jadi Ya, dia kayak aku bingung. gitu. Iya. Gara-garanya emang udah nyaman sama Mas Alif, terus Mas Alifnya tuh apa ya? Punya responnya bagus loh ke dia. Jadi Ya, karena- kayak gitu ngegangguin mulu. Aslinya sih enggak gangguin, Aslinya dia enggak. enggak gangguin, enggak cuma Nampakin. pengen cari teman main, ayo Temen main. kita ayo main gitu. Tapi kan dia nggak tahu waktu. Kini udah mau maghrib kan, kita manusia nggak mungkin main sampai malam kan gitu. Iya. Nah tapi sedangkan dia itu mainnya malam gitu. Hmm. Ngajaknya main dari maghrib sampai malam. Nah kan kita nggak mau, udah gelap, dibawa kemana, mau dibawa kemana gitu kan. Mm-mm. Nah itu kenapa kok bisa di ruang tamu? Apa emang itu favoritnya dia, tempat Enggak favorit? loh, aku nggak tahu ya, tiba-tiba selintas itu ya pernah kejadian ya. Maksudnya Mas Alif itu lagi di luar mau pulang ke rumah, ya itu tiba-tiba tuh dia munculin, nggak tahu di ruang apa, di kayak yang untuk tamu lah, ruang Iya, tamu iya, mungkin dia. ruang-ruangan. Nah itu di situ dia nunjukin aku di sini. Tapi Berarti itu benar posisi- kan tadi Iya benar ngomong? benar. Benar. Posisinya itu masih kecil apa udah gede sekarang? Posisinya masih kecil. Oh masih Masih kecil. kecil iya. Jadi Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu.